Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana dengan NIM L1A19025, Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang perbanyakan atau perkembangbiakan tanaman secara generatif. Oke, kita langsung saja ke videonya. Perbanyakan tanaman secara generatif. Perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan memiliki salah satu tujuan, yakni melestarikan hidupnya. Perkembangbiakan tanaman bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif dan cara vegetatif. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangbiakan tanaman secara generatif. Perbanyakan atau perkembangbiakan tanaman secara generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin yang dialami tumbuhan atau tanaman berbiji melalui proses penyerbukan serta pembuahan dan menghasilkan biji untuk menghasilkan individu yang baru. Biasanya dilakukan penyerbukan alami dengan bantuan angin atau serangga. Berikut ini merupakan bagian-bagian bunga, terdiri dari mahkota, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal buah, daun pelindung, bakal biji, dan dasar bunga. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang diawali dengan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan, dan kepala putik adalah sel kelamin betina. Setelah terjadi penyerbukan, kemudian serbuk sari akan tumbuh dan menuju ke ruang bakal biji. Di dalam bakal biji terjadi perbuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan adalah zigot, kemudian berubah menjadi lembaga, kemudian menjadi bakal biji, kemudian menjadi bakal buah, dan yang terakhir menjadi buah. Selanjutnya, cara perbanyakan tanaman secara generatif. Yang pertama ada konjugasi. Konjugasi merupakan perbanyakan tumbuhan dengan cara kawin yang tidak diketahui alat kelaminnya. Hal itu ada pada tumbuhan dengan jenis ganggang hijau. Kedua, ada penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan dan pembuahan ini adalah tumbuhan yang berbunga dan juga tumbuhan yang berbiji. Tumbuhan ini memiliki alat kelamin untuk sel jantan. Alat kelamin berupa benang sari dan alat kelamin pada betina disebut dengan putik. Selanjutnya ada isogami. Perbanyakan isogami akan melibatkan dua sel gamet dengan kelamin yang sama besar. Isogami banyak dilakukan oleh tumbuhan ganggang biru. Selanjutnya, anisogami. Anisogami melibatkan peleburan dua sel kelamin jantan dan juga betina. Sel tersebut ukurannya tidak sama besar, biasanya terjadi pada tumbuhan ganggang yang berbentuk seperti lembaran. Selanjutnya, anemogami. Perkembangbiakan tumbuhan anemogami akan dibantu dengan angin. Penyerbukan ini sering terjadi pada pertumbuhan jagung dan juga rumput-rumputan. Selanjutnya, zoodogiami. Penyerbukan zoodogiami merupakan perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan yang membutuhkan bantuan dari luar. Bantuan dari luar itu dibantu oleh hewan. Selanjutnya ada hidrogami. Pengembangbiakan ini memerlukan bantuan dari luar seperti air. Tumbuhan yang memerlukan air untuk perkembangbiakan adalah tumbuhan yang tempat hidupnya berada di air itu sendiri. Tumbuhan tersebut biasa disebut tumbuhan hidrilla. Selanjutnya, cara perbanyakan tanaman secara generatif berdasarkan serbuk sari. Yang pertama ada autogami. Perkembangbiakan ini dilakukan sendiri oleh tumbuhan tersebut tanpa melibatkan bantuan dari pihak lain.
perkembangbiakan itu akan memiliki serbuk sari yang jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Selanjutnya, gaetonogami. Penyerbukan ini akan melibatkan tumbuhan yang berada di sekitarnya. Penyerbukan ini terjadi ketika serbuk sari dalam tumbuhan tersebut jatuh ke kepala putik bunga atau tumbuhan lain dan bunga itu masih tergolong dalam satu tumbuhan. Selanjutnya, penyerbukan silang. Penyerbukan silang disebut dengan alogami, di mana serbuk sari tersebut jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda jenis yang sama. Selanjutnya, penyerbukan bastar atau hybrid melibatkan bunga di tumbuhan yang memiliki jenis yang berbeda. Serbuk sari akan jatuh di kepala putik yang ada di bunga lain dan tumbuhan lain yang berbeda jenis. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.